Wajah Nara merah, dan sambil menggertakkan giginya dia berkata, "Aku akan menyelamatkannya, tetapi aku tidak akan menyelamatkannya dengan mengorbankan Reva. Kalian harus ingat, Reva tidak berhutang sesuatu apapun kepada keluarga kita yang berhutang kepadanya." Dengan panik, Alina berkata, "Kalau begitu, bagaimana kau akan menyelamatkannya? Orang-orang itu sudah berkata seperti itu. Mengapa mereka memang menargetkan Reva?" Nara tidak berbicara. Dia mengambil ponselnya dan memutar nomor itu lagi. Suara pria itu terdengar kembali. "Apa? Apakah kau belum melakukannya? Apakah kau sedang menguji kesabaranku?" Nara menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Katakan kepadaku, berapa banyak uang yang kau minta agar kau mau melepaskan adikku? Asal kau mau menyebutkan angkanya, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Meskipun itu berarti aku harus menjual perusahaan farmasiku dan menjual semua properti yang kumiliki. Bahkan aku juga akan mengambil pinjaman demi itu." Nara sudah memutuskan bahwa meskipun dia harus berhutang pun, dia juga akan menyelamatkan Hana. Tetapi apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Reva berkorban untuk masalah ini. Pria itu langsung mencibir dan berkata, "Berapa nilai perusahaan farmasisu? Meskipun itu adalah 100 miliarnya, si Reva itu pun aku hanya menganggap sebelah mata padanya. Yang aku inginkan adalah Reva dipermalukan di depan semua orang. Ingat, lakukan apa yang aku katakan. Jangan menelpon ke sini lagi. Jika tidak, setiap kali kau menelepon aku, akan mengambil salah satu organ dari tubuh adikmu. Kalau kau merasa sebagai seorang kakak, kau mampu menahan perasaan ini, maka kau boleh mencobanya." Pria itu langsung menutup teleponnya dan wajah Nara langsung menjadi pucat. Jika mereka tidak menginginkan uang, maka masalah ini tak ada solusi lagi untuk diselesaikan. Dengan gemetar, Alina berkata, Aku sudah bilang tidak bisa kan?" Dan bersamaan dengan itu, Alina menjatuhkan dirinya ke lantai dan terdengar suara bunyi gedebuk. Dia meraih lengan Nara dan berkata dengan suara gemetar, "Nara, anggap Mama memohon kepadamu. Cepat kau telpon Reva dan minta dia untuk menyelamatkan Hana. Hana juga saudaranya." Dengan wajah gelap, Nara berkata dengan tak berdaya, "Ma, setiap kali kau selalu melakukan seperti ini terus. Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Kau bangun dulu. Mari kita pikirkan cara lainnya." Dengan panik, Alina berkata, "Saat ini, cara apa yang bisa kita lakukan lagi? Satu-satunya hanyalah dengan kau menelpon Reva. Nara, jika kau tidak mau menelpon Reva, aku tidak akan bangun. Jika sampai terjadi sesuatu dengan adikmu, aku juga sudah tidak ingin hidup lagi." Dengan marah, Axel berkata, "Nara, mengapa hatimu begitu keras? Mamamu sudah sampai berlutut, tetapi kau masih juga tidak mau menelpon. Apakah kau juga ingin aku berlutut di hadapanmu?" Lalu Nara berkata dengan marah, "Pa, Ma, bisa tidak kalian lebih logis sedikit? Atas dasar apa kita meminta Reva untuk melakukan hal-hal ini? Kau bilang Hana adalah saudaranya, tetapi apakah kalian pernah menganggap dia sebagai saudara ataupun kerabat? Selama ini, selain memukul atau memarahinya, kalian selalu memaksa aku untuk bercerai dengannya sepanjang hari, demi membiarkan aku mendapatkan suami kaya dan mewujudkan impian kalian tentang keluarga kaya. Kalian lihat apa yang telah kalian lakukan. Jika waktu itu bukan karena Reva yang datang tepat waktu, mungkin saat itu aku sudah dianiaya oleh si Dion itu,
Dan saat itu kalian tak pernah memiliki mimpi apapun lagi. Sekarang kalian memintaku untuk menelpon Reva dan memintanya melepaskan semuanya. Atas dasar apa? Axel dan Alina langsung merasa canggung dan tak enak hati. Setelah terdiam selama beberapa saat, lalu Axel menggetakkan giginya dan berkata, "Nara, perlukah kau begitu perhitungan dengan kami? Karena kita adalah keluarga, jadi bagaimanapun juga, cinta kasih dalam keluarga adalah hal yang paling penting. Kami adalah orang tua kalian, meskipun kami mungkin pernah melakukan kesalahan di waktu lalu. Tetapi bagaimanapun juga, apa yang kami lakukan itu semua juga demi kebaikanmu sendiri. Selain itu, Reva juga pasti tidak akan menang dalam kompetisi pertukaran kali ini. Karena hasilnya sudah dapat dipastikan, lalu mengapa tidak bisa membiarkannya menyelamatkan Hana?" Alina mengangguk-angguk. "Ya, benar. Pada dasarnya, dia juga pasti akan kalah. Kalau begitu, lebih baik dia bermurah hati sedikit untuk menyelamatkan Hana. Memangnya tidak boleh seperti itu?" Nara berkata dengan cemas. Siapa bilang dia pasti akan kalah? Reva meminta Kenji untuk membantu. Mereka pasti telah mengundang banyak dokter terkenal untuk datang ke sini. Kali ini sulit dikatakan siapa yang akan menang ataupun kalah. Axel mendengus dengan dingin. Dokter terkenal seperti apa yang bisa dibandingkan dengan Dr. Vincent dari kota Amesti? Nara, kau tidak mengerti, tetapi aku bukannya tidak mengerti kan? Di seluruh wilayah Cina ini, orang-orang yang ilmu medisnya bisa menandingi ilmu medis Dr. Vincent itu adalah orang-orang yang benar-benar hebat. Tak perlu menyebut tentang Kenji, bahkan Austin sendiri pun tidak layak disebut namanya di depan orang itu. Atas dasar apa mereka bisa menang melawan Dr. Vincent? Nara menggertakkan giginya dan tidak mau berbicara lagi. Alina buru-buru berkata, "Nara, kau katakan sesuatu. Cepat telepon Reva." Dengan marah, Nara mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya ke depan Alina. "Jika kau ingin menelpon, kau telepon sendiri saja. Aku tidak akan pernah mau menelpon." Alina langsung tercengang. Dia ingin menelpon, tetapi apakah Reva akan mendengarkannya? Selama ini dia sudah menghina Reva dengan sangat ekstrim. Dia tidak pernah bersikap baik kepada Reva. Sekarang, jika dia meminta bantuan Reva, apakah itu memungkinkan? Nara, kau memang sengaja tidak ingin menyelamatkan adikmu. Orang jahat seperti Reva itu mana mungkin mau mendengarkan ucapanku. Aku yang sudah merawatnya selama 3 tahun saja belum bisa membuatnya patuh. Kau ingin aku mengatakan apa kepadanya? Dengan marah Alina berkata. Nara juga sangat marah dan berkata, "Kau merasa tidak enak hati untuk menelponnya ya? Ma, jika selama ini kau bersikap lebih baik sedikit kepada Reva, kau juga tidak akan berakhir seperti ini sekarang. Sekarang kau baru menyesalinya." Alina sangat marah. "Nara, tak perlu berbicara omong kosong kepadaku. Katakan saja kepadaku, kau mau menyelamatkan adikmu atau tidak. Jika kau tidak mau menyelamatkannya, langsung katakan saja. Anggap saja aku tidak mampu menjadi seorang mama yang baik. Bahkan putriku sendiri saja tidak patuh kepadaku. Apa gunanya aku hidup di dunia ini? Lebih baik aku tabrakkan saja kepalaku sampai mati di sini." Setelah berbicara, Alina langsung menundukkan kepalanya dan bergegas menuju dinding di sebelahnya seolah-olah dia mau menabrakkan kepalanya ke sana. Tetapi Axel yang cerdas dengan cepat menghentikannya. "Ai, jangan melakukan hal yang bodoh. Nara adalah seorang putri yang berbakti. Bagaimana mungkin dia tidak mau membantu kita? Kau jangan bersikap seperti itu. Axel,
pura-pura mengatakan sesuatu yang baik, tetapi sebenarnya dia sedang menekan Nara. Nara sudah hampir menjadi gila gara-gara sikap orang tuanya itu. Kedua orang tuanya menggunakan cara ini untuk berbuat onar dan mengganggunya sepanjang hari. Sedikit saja dia tidak patuh, maka mereka berdua akan menangis dan mengancam. Mereka memaksanya untuk melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga dia sama sekali tidak bisa menolak mereka. Ma, bisakah kau lebih logis sedikit? Atas dasar apa kita meminta Reva mempertaruhkan segalanya hanya demi untuk menyelamatkan Hana? Coba kalian posisikan diri kalian masing-masing di posisinya. Apakah Hana pernah mengucapkan sesuatu yang manis kepada Reva? Satu kata saja, pernahkah? Apakah dia pernah mengatakannya? Apakah dia pernah melakukan sesuatu untuk Reva? Nanya Nara, bertanya dengan geram. Alina terdiam, lalu dengan marah Axel berkata, Nara, apa yang kau bicarakan sekarang? Kenapa? Apakah karena adikmu tidak pernah mengatakan hal-hal yang baik tentang Reva, jadi dia pantas mati begitu? Nara, aku tahu biasanya kau selalu membela keluargamu, tetapi aku tak menyangka kali ini kau begitu keras hati dan berdarah dingin, hingga sama sekali tidak peduli dengan nyawa adikmu sendiri. Baiklah, karena kau bersikap sangat kejam, kalau begitu, anggap saja kami tidak pernah melahirkan dan membesarkanmu. Ayo pergi, ini urusan keluargaku sendiri. Aku tidak butuh kau. Aku tidak butuh kau yang menanganinya. Istriku, ayo kita pergi saja. Kita sudah tua sehingga tidak dianggap lagi. Anak-anak kita juga sudah tidak mau mendengarkan kita lagi. Tak ada gunanya kita hidup di dunia ini. Lebih baik kita mati bersama dengan melompat dari gedung ini saja. Setidaknya kita masih akan bertemu dengan Hana di tengah perjalanan kita ke alam baka nanti. Setelah selesai berbicara, Axel menyeret Alina dan berjalan menuju jendela. Alina menangis sambil mengesot di lantai. Mengapa begitu sengsara hidupku? Bagaimana bisa aku melahirkan seorang putri yang tidak berbakti? Sudahlah, hanya bisa menyalahkan diriku sendiri yang tak berguna ini. Aku tidak mampu mendidik anak dengan baik. Aku memang patut mati, benar-benar patut mati. Sampai nenek lampir, dia duduk di lantai dan melolong seperti nenek lampir. Nara sangat marah hingga gemetaran. Kerusuhan kedua orang tuanya itu benar-benar membuatnya begitu kesal dan hampir pingsan. Dan saat ini, Axel yang berjalan ke jendela melihat bahwa Nara sama sekali tidak berbicara. Lalu dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba menuju jendela itu dan memecahkan kacanya sehingga tangannya langsung penuh dengan darah. Pa, Nara langsung berteriak dan bergegas lari ke arahnya. Melihat ini, Axel segera melangkah keluar jendela dengan satu kaki dan berteriak, "Kau jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Kalian semua berdiri di sana. Jangan ada yang memperdulikan aku." Alina langsung berseru, "Suamiku, apakah kau sudah gila? Cepat, cepat kau turun. Hentikan dulu pendarahannya." Axel langsung meraung, "Pendarahan apa yang harus dihentikan? Biarkan aku mati saja. Aku juga tidak perlu menyaksikan putriku sendiri meninggal di depan mataku." Nara berbalik dan dengan tergesa-gesa berkata, "Pa, jangan mengatakan semua ini lagi. Kau turun dulu, turun dulu." Axel berkata, "Aku tidak mau turun." "Nara, jika kau tidak mau membantu adikmu, aku akan mati di depan matamu. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau masih tidak mau menelpon juga, lebih baik aku melompat dari sini saja."
Aku sudah membesarkanmu sampai sebesar ini dan tidak pernah memintamu untuk berbakti kepadaku. Nanti kalau aku sudah mati, ingatlah untuk mengubur adikmu di sebelah kuburanku. Semasa hidupnya, aku tidak bisa merawat dan menjaganya dengan baik. Jadi setelah aku mati, aku akan merawatnya dengan baik. Setelah mengatakan itu, Axel mulai menyeka air matanya. Nara sudah mau gila dibuat oleh mereka berdua. Setelah berpikir sebentar, akhirnya dia menggeretakkan gigi dan berkata, "Pa, aku akan menelpon. Oke. Kau turun dulu. Aku akan menelpon Reva sekarang." Axel dan Alina saling menatap. Keduanya merasa senang dan ada tatapan kemenangan di mata mereka. "Kau telpon dia sekarang. Aku akan turun setelah kau menelpon," Axel berkata dengan kencang. Nara sangat marah, tetapi dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan tak berdaya, Nara mengeluarkan ponselnya dan menelpon Reva. Lalu dia menceritakan kepada Reva tentang apa yang terjadi di rumah. Setelah menutup telepon, Nara merosot ke lantai seolah-olah dia sudah pingsan saja. "Bagaimana? Apakah dia sudah menyetujuinya?" tanya Alina dengan mendesak. Dengan lemas, Nara berkata, Dia sudah menyetujuinya." Alina sangat gembira. "Benarkah? Bagus sekali. Adikmu terselamatkan. Cepat, telepon kembali orang itu dan minta mereka melepaskan Hana." Axel juga melompat ke dalam dari jendela tersebut, lalu buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelpon si pria itu. Setelah mendengarnya, dia mencibir, "Bagus sekali, sangat bagus sekali. Tetapi orangnya masih harus ditahan di sini. Nanti setelah pertemuan kami baru akan melepaskannya." Alina buru-buru berkata, kalau begitu kau lepaskan mereka dulu. Jangan kurung mereka dengan anjing-anjing itu." Dengan dingin pria itu berkata, "Aku tidak membutuhkan kau untuk mendikte apa yang harus aku lakukan. Ingat, jika Reva berani melakukan sesuatu, maka putrimu akan segera dibunuh oleh anjing-anjing ini." Alina segera berkata, aku tahu. Dia pasti tidak akan melakukan apa-apa." Pria itu tertawa dengan sangat senang. Itu baru benar. Dan saat ini tiba-tiba Nara berkata, "Aku sudah melakukan apa yang kau minta, tetapi bisakah kau menjawab pertanyaanku?" Pria itu membeku sejenak. "Pertanyaan apa?" Dengan suara yang dalam Nara bertanya, "Bagaimana caranya kau menangkap adikku?" Pria itu langsung tertawa terbahak-bahak. "Tangkap? Apakah kami masih perlu menangkapnya? Nara, kau tahu tidak, adikmu sendiri yang datang menghadap kami dan memerangkapkan dirinya sendiri ke dalam jeratan itu. Kau sudah mengerti sekarang?" "Sejujurnya, kami hampir lupa bahwa kau masih memiliki adik perempuan seperti itu. Tetapi pada akhirnya, dia dan suaminya yang datang sendiri mencari Tuan Muda Regata. Mereka mengatakan mau menjelaskan sesuatu kepada Tuan Muda Regata kami. Nara, aku sudah mengikuti Tuan Muda Regata selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah bertemu dengan orang yang bodoh sebodoh itu. Jarang sekali aku melihat orang yang datang untuk mencari mati." Hahaha. Nara menutup teleponnya dan berbalik untuk melihat Alina. Wajah Alina langsung memerah dan bergumam dengan suara rendah, "Anak ini, bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini?"